Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Intan Aulia Rahmi sebagai penyaji 1, Sherin Okti Elvira sebagai penyaji 2, Putri Septianda sebagai penyaji 3, dan saya sendiri, Nadia Khairunisa, sebagai moderator sekaligus penyaji 4, akan mempresentasikan materi kami tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu garapan. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu terkait pengertian penelitian bisnis, di mana kami mengambil kesimpulan bahwasannya penelitian bisnis merupakan suatu proses penyelidikan yang sistematis, objektif, dan terorganisasi, meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisa data dengan tujuan memberikan informasi serta solusi atas permasalahan di dalam dunia bisnis. Kemudian ada pengertian penelitian pendidikan. Di sini sudah terdapat pengertian menurut beberapa para ahli, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwasannya penelitian pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta memecahkan masalah yang ada pada dunia pendidikan. Kemudian ada manfaat penelitian pendidikan menurut Toha tahun 2016. Yang pertama, yaitu peta yang menggambarkan tentang keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan pengembangan, serta hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, yaitu masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, perbekalan, serta sumber daya manusia, baik yang secara kuantitas maupun kualitas, sangat berperan bagi keberhasilan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk menyusun kebijakan dan menyusun strategi. Kemudian pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga dengan mudah dapat dicari upaya penanggulangannya. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penelitian komunikasi dan penelitian hukum akan disampaikan oleh Saudari Sherin. Kepada Saudari Sherin dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penelitian komunikasi. Di sini kami telah mengambil dari 4 sumber. Yang pertama yaitu Rahmawati 2019, Purwawanti 2019, Hasan 2014, dan juga Sugiono 2010. Berdasarkan pendapat 4 ahli tersebut, dapat kami ambil kesimpulan bahwa penelitian komunikasi adalah penelitian yang berusaha untuk mendapatkan informasi yang berupa data pada beragam elemen seperti proses dan dimensi komunikasi. Data-data empiris itu hanya dapat diperoleh melalui adanya kegiatan riset atau penelitian, sehingga keputusan yang diambil dalam menerapkan komunikasi mencerminkan realitas yang dihadapi secara nyata. Selanjutnya mengenai penelitian hukum. Baiklah, di sini kami juga mengambil dari 4 sumber. Yang pertama Marzuki 2005, Abdul Qadir 2004, Fajar dan Ahmad 2005, dan juga Budiono 2016. Dari 4 sumber tersebut dapat kami ambil kesimpulan bahwa penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik itu hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis, maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Metode penelitian hukum ini berfungsi untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala yang lain, untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sherin. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penelitian pertanian dan penelitian ekonomi akan disampaikan oleh Saudari Putri. Kepada Saudari Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian pertanian dan penelitian ekonomi. Yang pertama, penelitian pertanian saya mengambil 3 pendapat para ahli, yaitu yang pertama menurut Jamsil 2017, yang kedua Muftazar 2020, dan yang ketiga Ibrahim 2020.
Jadi dapat disimpulkan penelitian pertanian adalah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agrobisnis, budidaya tanam, hama tanaman, dan agronomi dengan tujuan utama menyediakan informasi dan teknologi yang bersifat praktis dan operasional serta layak secara teknis, ekonomis, sosiologis, dan ekologis. Yang kedua itu penelitian ekonomi. Saya juga mengambil 3 menurut pendapat Harari. Yang pertama itu menurut Muqtaza 2020, dan yang kedua menurut Teguh 2010, dan yang ketiga menurut Purba 2021. Jadi dapat disimpulkan penelitian ekonomi merupakan penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi pembangunan, serta suatu proses penyelidikan ilmu yang mempelajari perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penelitian kesehatan akan saya sampaikan sendiri. Di sini saya mengambil 4 sumber. Yang pertama dari Suarjana 2012, yang kedua Darmawan 2014, yang ketiga Yani 2021, yang keempat Sumantri 2011. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kesehatan adalah penelitian yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Karena itu permasalahan yang dapat diangkat dalam bidang kesehatan bersumber dari aplikasi dan teori kesehatan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 6. Kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, kami ulangi sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Sekian materi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.